Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Indralaya yang beranggotakan saya Farah Atian Nurrahma, Saya Anissa Kismawati Saya Wiko Fatri Aldila. akan melakukan praktikum yang berjudul Reaksi Uji Asam Amino. Dengan tujuan mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan uji asam amino. Protein adalah makromolekul yang paling berlimpah di dalam sel hidup dan merupakan 50% atau lebih berat kering sel. Semua asam amino yang ditemukan pada protein mempunyai ciri sama. Gugus karboksil dan gugus amino diikat pada atom karbon yang sama. Alat yang digunakan yaitu talenan, baskom, pisau, penangas air, tabung reaksi, pipet tetes, dan gelas ukur. Adapun bahan yang digunakan ikan patin, daging sapi, kacang tanah, telur, ninhidrin, NaOH, glisin, reagen Milon, dan HCl. Pertama, ikan diiris untuk dipisahkan daging dan tulangnya. Daging sapi diiris menjadi bagian kecil. Daging dan ikan dicuci bersih lalu dijemur. Tahap selanjutnya, semua sampel dihaluskan terlebih dahulu. Setelah semua sampel dihaluskan, buat larutan dengan perbandingan 1:5. Lakukan hal yang sama untuk sampel lainnya. Tahap pertama yaitu uji ninhidrin. Tambahkan 5 tetes larutan ninhidrin ke dalam 3 ml larutan sampel dan panaskan hingga mendidih. Lakukan prosedur yang sama untuk sampel lainnya. Tahap kedua yaitu uji Milon. Tambahkan 5 tetes larutan reagen Milon ke dalam 3 ml larutan sampel dan panaskan hingga mendidih. Lakukan prosedur yang sama untuk sampel lainnya.
Tahap ketiga yaitu kelarutan. Tempatkan 0,5 ml larutan asam amino yaitu glisin ke dalam 3 tabung reaksi bersih kering yang mengandung 4 ml pelarut yang berbeda dalam penangas air. Kocok tabung secara menyeluruh, kemudian biarkan larutan selama sekitar 1 menit. Pertama yaitu uji ninhidrin. Uji ninhidrin dapat digunakan untuk analisis asam amino secara kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui keberadaan asam amino bebas dalam suatu sampel dan untuk mengamati warna yang terbentuk. Asam amino bebas adalah asam amino dengan gugus amino yang tidak terikat. Dalam uji ini, pada 4 sampel larutan protein yaitu daging sapi, ikan patin, kuning telur, dan putih telur mengalami perubahan warna ungu karena ninhidrin merupakan reagen dari triketonhidrin hidrat yang ketika bereaksi dengan asam amino dengan cara dipanaskan, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Pada sampel kacang tanah tidak mengalami perubahan warna yang disebabkan oleh dalam memanaskan larutan yang terlalu cepat. Ninhidrin bertindak sebagai oksidator yang menyebabkan dekarboksilasi oksidatif dari alfa asam amino yang menghasilkan CO2, NH3, dan aldehid yang mempunyai rantai C yang lebih pendek dari asam amino asalnya. Ninhidrin yang tereduksi akan bereaksi dengan NH3 sehingga membentuk senyawa kompleks dan menghasilkan warna biru ungu. Yang kedua, uji Milon. Dalam uji ini, pada 4 sampel larutan protein yaitu daging sapi, ikan patin, kuning telur, dan putih telur mengalami perubahan warna merah bata karena Milon merupakan reagen dari tirosin. Satu-satunya asam amino yang mengandung gugus fenol, gugus hidroksil terikat pada cincin benzen. Semua fenol atau senyawa yang memiliki cincin benzen dan OH yang terikat padanya memberikan hasil positif pada uji Milon. Pada sampel kacang tanah tidak mengalami perubahan warna yang disebabkan dalam memanaskan larutan yang terlalu cepat. Gugus fenol pada asam amino tirosin pertama kali dinitrasi oleh asam nitrat dalam larutan. Kemudian tirosin nitrat membentuk kompleks dengan ion merkuri dalam larutan untuk membentuk larutan merah bata atau endapan tirosin nitrat. Terbentuk gumpalan berwarna putih dan akan segera berubah menjadi merah bata pada proses pendidihan. Ketiga, yaitu kelarutan. Pada uji kelarutan ini menggunakan sampel HCl, NaOH, dan H2O sebagai pelarutnya, sedangkan glisin merupakan larutan asam amino yang dimana sifat fisiknya disebabkan oleh strukturnya yang padat ada di dalam larutan. Sampel HCl, NaOH, dan H2O bersifat polar, sedangkan larutan glisin yang dimana asam amino bersifat nonpolar, maka ketiga sampel tersebut akan mudah larut. Asam amino yang larut hanyalah glisin. Hasil yang diperoleh pada glisin yakni larutan berwarna bening yang menunjukkan glisin larut dalam air. Glisin merupakan asam amino yang bersifat nonpolar yang tidak akan larut dalam pelarut polar. Namun pada percobaan ini, glisin dapat larut dalam H2O, HCl, dan NaOH yang merupakan pelarut polar. Hal ini dijelaskan dengan keadaan di mana glisin adalah asam amino yang paling sederhana, sehingga glisin dapat dengan mudah menyesuaikan dengan berbagai keadaan. Hal tersebut menyebabkan gugus amina dan gugus karboksilat pada glisin akan lebih mudah membentuk Zwitter ion, yakni dapat membentuk ion yang bermuatan positif ataupun ion yang bermuatan negatif. 4. Uji Santo protein. Tujuan uji asam amino ini digunakan untuk membedakan antara asam amino aromatik yang memberikan hasil positif dengan asam amino lainnya. Asam amino yang mengandung bentuk inti aromatik memberikan warna kuning setelah pemanasan dengan HNO3 pekat. Garam dari turunan ini berwarna orange. Larutan HNO3 bereaksi dengan cincin aromatik yang merupakan turunan dari benzena yang memberikan karakteristik reaksi nitrasi. Asam amino tirosin dan triptofan mengandung cincin benzen aktif yang mudah dinitrasi menjadi senyawa berwarna kuning. Cincin aromatik fenilalanin tidak bereaksi dengan asam nitrat meskipun mengandung cincin benzena, tetapi tidak diaktifkan sehingga tidak akan bereaksi. Yang kelima, uji Hopkins-School. Dalam uji Hopkins-School, reagen yang digunakan mengandung asam glioksilat karena triptofan berkondensasi dengan aldehid dalam suasana asam sulfat dan membentuk kompleks berwarna.
Kesimpulan, yang pertama, pada larutan protein yang direaksikan dengan reagen ninhidrin mengalami perubahan warna ungu karena ninhidrin merupakan reagen dari triketohidrin hidrat yang ketika bereaksi dengan asam amino dengan cara dipanaskan, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Yang kedua, larutan protein yang direaksikan dengan reagen Milo mengalami perubahan warna merah bata karena Milon merupakan reagen dari tirosin, satu-satunya asam amino yang mengandung gugus fenol, gugus hidroksil terikat pada cincin benzena. Yang ketiga, pada sampel HCl, NaOH, dan H2O bersifat polar sedangkan glisin bersifat nonpolar. Tak terasa sudah di akhir video. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.